Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi takdiripun Allah azza wa jalla kita sedaya pinangan nikmat arupi iman Islam kesempatan ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Dzulhijjah sasi Muharram. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan ingkang sampun sedang mugi badhe kita lampahi sageta dipun terangi ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan membaca, memahami dan mengambil pelajaran dua hadis terakhir di bab 33. Insya Allah di pertemuan Kamis yang akan datang kita sudah menuju bab baru, bab 34. Jadi kali ini atau dua hadis ini merupakan penutup bab 33. Saya beri judul atau saya beri judul khusus kali ini, tegaknya agama dan dunia. Ada dua hadis. Yang pertama, wa an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu maqal ra'a nyono. Jadi ra'a ini bermakna zonna. Ra'a nyono sapa Sa'dun. Jadi ini sing nyeritakne putrane sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas jenenge Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah putranya ini menceritakan ayahnya ini menduga anak lahu instune iku tetep kudu Sa'ad fadlan ono keutamaan. Jadi karena melihat atau mendengar suatu ketika ayahnya ini punya statement seakan-akan beliaunya ini sahabat yang paling utama, punya kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Alan As-Siddiqi dalam karyanya Jalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, ini terkait erat dengan perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas di medan laga, sehingga merasa dirinya itu punya kelebihan atas yang lainnya. Padahal dalam Islam itu semuanya tidak boleh merasa lebih hebat, lebih utama, lebih baik. Jadi kita semuanya ini berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik di sisi Allah. Sementara tidak satupun di antara kita yang tahu hakikat antar individu itu yang paling utama siapa. Niku mboten cetok. Jadi beberapa kali sudah kita kaji dulu beberapa hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang dianggap hina di tengah-tengah manusia bisa jadi dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ada yang dimuliakan di tengah-tengah manusia, sebenarnya dia hina di sisi Allah Ta'ala. Secara fisik begitu besar tubuhnya, tapi di hari kiamat nanti bobot amalnya dalam hadis itu tidak lebih berat daripada seekor ba'udhah, seekor nyamuk misalnya.
Itu semuanya diceritakan oleh Nabi. Menjadi pembeling bagi kita atas apapun yang kita miliki, tidak layak menjadikan diri ini sombong atas yang lainnya. Lah, putranya ini merasa menduga ayahnya saat ini punya keutamaan. Alaman ing atase wong dunahu kang sakliyane saat. Jadi di situ akhirnya pripun Nabi itu mengingatkan sahabat Sa'ad. Jadi peristiwa ini dicatat oleh putranya Mus'ab, disampaikan kepada kita semuanya. Faqala mongko ngendikan sinten an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini mengingatkan sahabat Sa'ad ketika itu, tapi juga mengingatkan kita selaku umat Nabi sampai di kiamat. Ojo sampai seperti sahabat Sa'ad yang ketika itu diingatkan oleh Nabi. Apa? Nabi mengingatkan dengan khitab jamak. Hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Hal tunsurun. Hal di sini maknanya nafi. Jadi meskipun pada asalnya hal itu merupakan istifham, karena nanti digandeng dengan ilah. Hal tunsuruna, ora ditolong sira kabeh, wa turzaquna lan ora diparingi rizki sira kabeh, illa bidu'afaikum, kejaba kelawan pira-pira wong apese sira kabeh. Du'afa itu jamak dari kata dhaif. Dhaif itu orang yang lemah. Du'afa itu jamaknya orang-orang yang lemah. Jadi ini pepeling. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang anak yang diuji, bapak ibunya sudah tua, tidak bisa apa-apa, iso efek mangan turu metedok, wis pensiun, tidak menghasilkan uang dalam tanda kutip. Itu ojo kemudian merasa dirinya hebat. Itu sangat terkait erat dengan hadis ini. Jadi anak diparingi lancar usahane, rizkine, akeh bondone, semakin memuncak karirnya, itu tidak bisa lepas daripada ibu atau bapak sing gak iso apa-apa iku mau. Karena apa? Meskipun dia tidak bisa apa-apa, tapi ibu dan ayah masih bisa mengangkat kedua tangannya seraya mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang tidak bisa dinafikan dalam hidup ini. Jadi kesuksesan kita itu sangat terkait erat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun dalam pandangan kita mereka itu lemah. Makanya ada satu kisah nyata, ya, ada satu kisah nyata seorang yang merasa dirinya sukses, usahanya lancar, datang kepada Nabi, ya Rasul, aku ini sukses, ya, saya ini usaha itu maju. Tidak seperti adik saya tidak punya usaha apa-apa. Dia tiap hari itu menghadiri majelis panjenengan. Apa? Jawaban Nabi itu singkat, relevan dengan hadis yang kita kaji. Nabi dawuh, la'allaka turzaku bihi. Sangat mungkin rizkimu lancar, rizkimu akeh bihi, sebab adikmu sing fokus oleh sinau iku mau. Jadi ini kakak membiayai adiknya. Lah adiknya fokus sinau. Artinya apa? Ketika orang itu peduli kepada orang lain, kemudian memberikan subsidi, memberikan donasi, membantu dengan penuh ketulusan, justru dengan itulah Allah memberikan keberkahan kepada usahanya. Makanya boten angsal kumede, boten angsal adigang, adigung lan adiguno, semuanya punya peran penting dalam hidup ini.
Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua hampir sama. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Darda. Siapa Abu Darda itu? Nama aslinya Uwaimir radhiyallahu anhu. Qal, matur sinten sahabat Abu Darda, sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kanjeng Nabi dawuh, ibgu niku maknane utlubu, padha nompreo, golek sira kabeh ni ing ingsun Abu Alfa'a ing piro-piro wong kang padha lemah. Carikan untukku orang-orang yang lemah ekonominya, hidupnya kesulitan, carikan aku mereka. Fa innama tunsurun, angin pestine den paringi pitulungan sira kabeh. Wa turzaqun, lan diparingi rizki sira kabeh. Bidu'afaikum, sebab piro-piro wong dhaif, sebab piro-piro orang yang kalian anggap lemah di antara kalian semua. Ini secara umum terjemah makna dari dua hadis ini. Sekarang kita ambil spiritnya. Yang pertama, maksud hadis. Wa qala al-muhlam arada bidzalik hadda sa' alat tawadhu wa nafyaz zahmi ala ghairi wa tarka ihtiqaril muslim fi kulli hal. Apa hadda? Yaitu memberikan motivasi kepada saat. Siapa? Nabi. Alat tawadhu, supaya andap asor. Jadi dikei kelebihan ilmu, dikei kelebihan harta, dikasih kedudukan yang tinggi, iku ojo dadine gumedhe, tetep kudu tawadhu. Wa nafyaz zahmi, dan menafikan keangkuhan ala ghairihi, atas yang lainnya. Wa tarka ihtiqaril muslim, dan tinggalkan menghinakan orang Islam yang lain. Fi kulli hala, di setiap keadaan, di setiap kondisi. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita cermati sebab orang dhaif. Memangnya apa yang dimiliki oleh orang yang lemah itu? Ini saya tulis dalam The Power of Du'afa, kekuatan orang yang dhaif. Wa fi riwayatin, hadis ini dijelaskan oleh riwayat Imam An-Nasa'i. Wa fi riwayatin Nasa'i, innama nusira hadil ummah bidu'afatihim. Apa? Ada tiga hal di situ. Saya cetak tebal dan garis bawah. Ini kekuatan orang-orang dhaif. Yang pertama, bid'awatihim, sebab doa mereka. Jadi doanya orang-orang yang lemah itu sangat diperlukan oleh orang-orang yang kuat. Wa salatihim, salat mereka. Wa ikhlasihim, dan ketulusan mereka. Itu di riwayat Imam An-Nasa'i. Sementara qala Ibnu Battal ini pensyarah hadis Bukhari. Takwilul hadis, penafsiran hadis, annad du'afa'a, sesungguhnya orang-orang yang dhaif, kenapa? Mereka punya power yang tidak bisa diremehkan. Asyaddu ikhlason fit du'a. Umume wong melarat, orang yang lemah itu lebih tulus di dalam berdoa. Karena kondisi mereka yang kekurangan niku coro mintanya itu dengan sungguh-sungguh. Kok des rodok soge gak ngerti tenanan jalune. Coba diceklah dalam siklus kehidupan kita. Nek paye gak patek duwe-duwe, niku dongone ambek nangis-nangis titik to. Bahkan nangis rodok akeh. Tapi nek duwite akeh, niku gak patek tenanan kadang. Donga niku wis sak karepe ngoten mawon. Jadi di situ asyaddu ikhlasan fit du'a. Kemudian wa aksaru khusyu'an. Biasanya orang-orang yang lemah, jadi misalkan orang yang diuji dengan sakit, yang dia sabar atas sakitnya, orang yang sudah sepuh, orang tua, niku khusyuknya lebih banyak.
fil ibadah, di dalam ibadah, li kholai qulubihim, karena bersihnya hati mereka, anit ta'alluq, dari ketergantungan bizukhrufid dunia, dengan gemerlapnya dunia. Biasanya ngoten. Dene ono sing gak ngono, itu pengecualian. Jadi umumnya orang-orang yang lemah, orang yang diuji dengan kekurangan, iku atine, iku resik, ora patek gumantung ambek donya. Milo sangat diperlukan doa-doa yang tulus dari mereka untuk menopang orang-orang yang kuat di antara kita. Ini the power of du'afa. Akhirnya terkait dengan tema tegaknya agama dan dunia, saya mengutip dawuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Niki sok dengan apal nih, karena sangat penting. Nggih, jenengan apal nih. Ikuti saya. La yazaluddin wad dunya qaimaini madamat arba'ata asya. La yazaluddin, orang gengser-gengser apa adinu agama. Wa dunya lan donya iku qaimaini jejeg karone madamat selagine langgeng apa arba'atu asya. Jadi selagi 4 perkara ini ada di sebuah komunitas, maka agama, kehidupan agama dan kemaslahatan dunia di komunitas itu masih bisa tegak, bagus itu. Selagi 4 hal ini terjadi atau bisa dijaga. Nomor 4 perkara. Yang pertama, madamal aghniya, monggo, la yabkhuluna bima khubilu. Selagi orang-orang kaya tidak medit. Jadi agama itu bisa berjalan, kehidupan dunia itu bisa berjalan dengan indah kalau di sebuah komunitas itu sing soge gak medit. Tapi nek sing soge medit akan terjadi ketimpangan sosial, akan terjadi banyak hal-hal yang tidak indah. Jadi kejahatan itu seringkali bermula dari permeditan. Jadi ini satu. Yang kedua, penopang dunia dan agama. Wa madamal ulama, monggo, ya'maluna bima alimu. Selagi orang-orang alimnya, nek cara sakniki orang-orang yang ahli forensik, ahli apapun, balistik, niku komitmen dengan ilmunya, tidak bisa dibeli dengan dunia. Niku nek sampai komitmen dengan ilmunya luar biasa, itu hebat niku. Tapi kalau sampai dia mengkhianati ilmunya, soro niku, agama rusak, dunia rusak. Makanya Kanjeng Nabi niku nate jawab, dosa gede. Ketika ditanya dosa gede niku nopo Nabi? Nabi itu menjelaskan nyantai, kata, menyekutukan Allah, berani ke orang tua, membunuh, berzina. Kemudian Nabi itu lenggah itu sambil posisinya itu ini merapikan posisi duduk, dan itu ngendikan beberapa kali, diulang beberapa kali. Yang terakhir itu wasyahadatu zur, dan persaksian palsu, kesaksian palsu. Dan itu tidak berhenti. Di bulan baleni tanya Nabi, sampai rawi hadis itu menghentikan, andaikan Nabi dia. Jadi gak leren-leren. Ini dipahami oleh pensarah hadis satu. Satu. Apa? Akhir zaman, dosa yang paling sering terjadi, dan ini ditakuti oleh Nabi. Apa? Yaitu orang-orang yang alim tidak amanah terhadap ilmunya. Artinya apa? Dia tidak komitmen. Jadi dia mengkhianati ilmunya. Akhirnya nopo bersaksi palsu. Dia punya ahli, saksi ahli misalnya. Dia punya keahlian di bidang itu, tapi dia tidak menggunakan keahliannya sesuai dengan amanah ilmu yang telah dititipkan kepadanya. Niki menjadi nek ono ulama tidak komitmen atas
mereka miliki. Jadi niki rusak sekabian. Maka kita doakan diri kita sendiri, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang diberi amanah ilmu. Mudah-mudahan komitmen dan konsisten atas ilmu yang mereka miliki. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, ayo wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selagi orang-orang bodoh itu tidak sombong atas apa yang mereka belum tahu. Artinya apa? Nek wong kuwi gak ero, kudune ora kemeruh. Jadi wong gak ero kok komentar, niku sing gare rusak niku. Netizen yang terhormat. Niku gak ngerti ilmune, tapi komentar itu melampaui batas itu nanti. Akhirnya dadekno runyam masalah. Wong gak ero kok komentar. Itu di situ. Jadi sing speechless ya, tidak mau berbicara yang benar, sing gak ero ngomongnya ngawur, akhirnya gak karu-karuan. Jadi kudune sing roh niki kudune ngomong, tapi ya memang semua ada konsekuensi. Kalau dia tahu dan berbicara apa adanya, itu biasanya akan ada konsekuensi yang terkait dengan kehidupan duniawinya. Jadi ingat bahwa semuanya asalkan tulus, asalkan bagus, pasti dapat reward dari Allah Ta'ala. Yang keempat, kaitannya dengan tema kita, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selagi orang-orang melarat, orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka dengan agama mereka. Lo coba, kebenaran dibeli dengan uang, ya, keimanan dibeli dengan uang, habis sudah. Jadi kalau di sebuah komunitas 4 hal ini masih komitmen, masih ada selamat di situ. Yang kaya peduli kepada yang miskin, ulamanya komitmen atas ilmunya, yang tidak ngerti sadar kalau dia tidak ngerti, kemudian orang-orang yang butuh, orang yang fakir itu dia bisa mengendalikan diri dan tidak menjual agama mereka, menjual iman mereka, menjual kebenaran yang apa mereka miliki. Maka insya Allah di situ akan bisa tegak agama dan dunia. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah. Bangsa Indonesia semuanya dibimbing oleh Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya mujibas sa'irin. Demikian, dan sebagaimana biasa di penghujung kajian ada kerudung cantik warna putih persembahan dari Nafisa. Ini insya Allah menjadikan istri jenengan semakin cantik. Jadi di sini. Jadi kalau pakai ini, ya, pokoknya senyum cantik. Gak senyum, berduduk itu tambahin. Jadi bagi yang punya istri boleh jawab, yang jomblo tidak boleh. Ya, yang punya calon boleh. Pertanyaannya adalah, ini khazanah ulama Indonesia. Siapakah dia? Beliau ulama asli Indonesia, tapi karyanya mendunia. Kalau jenengan punya program Maktabah Syamilah, Maktabah Syamilah itu kumpulan kitab berbahasa Arab. Itu karya beliau itu muncul di dalam. Jadi ulama Indonesia, tapi diakui dunia, terutama dalam bidang usul fiqh. Beliau lahir tanggal 17 Desember tahun 1937. Beliau meninggal 24 Januari tahun 2014 di usia 78 tahun. Penampilannya sangat sederhana. Kalau jenengan tidak kenal beliau, niku pasti menganggap ini orang desa
petani kerjanya hanya mencangkul di sawah. Sangat sederhana, tidak menunjukkan kelebihan ulama. Tapi ketika beliau berbicara, semua profesor, kiai haji, siapapun tunduk di hadapannya karena keluasan, keluasan, dan kepribadian akhlaknya yang luar biasa. Karya-karyanya dalam bahasa Arab sangat banyak, apalagi dalam bahasa Indonesia. Yang khas dari beliau adalah karyanya yang judulnya Nuansa Fikih Sosial. Siapakah beliau? Ayo, dengan orang Indonesia kok gak kenal itu benar. Niki beliau alim sekali, sangat asli Indonesia. Beliaunya mondok di Bendo. Bendo niku Pare. Pare niku Kediri. Kok sing jawab? Niki mboten tiyang Kediri. Iya, silakan. Nggih, ngriki paling gowo HP paling. Aku dijawab saru namanya sih. Orang Kediri gitu kan? Oh Nganjuk, yo tonggone Kediri ya. Sudah nikah? Oh gitu. Joro enggak situ. Nggih, namanya Yai Sahal Mahfud. Itu walim niku. Fikih sulfik. Kita kalau bisa belajar karya-karya beliau. Sangat banyak karya beliau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Yang terkenal nih, Nuansa Fikih Sosial. Beliau di waktu yang sama menjadi ketua umum UI dan juga Rois Am PBNU yang sangat disegani di semua kalangan. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau-beliau yang terhormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Ya Rabb, karuniakan yang hadir di majlis yang mubarak ini juga keluarga kami, jamaah kami, santri kami dimanapun mereka berada. Kami akan sehat fisik psikisnya, sejahtera lahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semuanya hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqomah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.